As 2025 closes, you pause for a moment. You look at your life and one question rises. What legacy will you leave? Legacy forms in the choices no one applauds, in faith that holds on, in humility beyond status. Rahab had no status, Ruth had a past, yet God lifted both. Their small obedience became part of the story that brought Jesus into the world. 1 Samuel 16 verse 7 says, "For God does not look at the outward appearance, but at the heart." Christmas reminds us that God steps into broken places, into ordinary lives, and creates legacies that outlast generations. Choose God who turns simple obedience into eternal impact. Let your legacy echo Jesus. Natal itu bagi saya identik dengan kue, gift, presents, itu doang. Dan saya suka banget. Kan kalau Paskah itu kan cuman nyari telur gitu ya. Tapi kalau Natal itu nggak tahu kenapa, wah. Dan saya akan tinggal sampai ibadah selesai. Dan mereka para jemaat itu yang nggak mau makan roti dan sebagainya itu ditinggal gitu kotaknya. Dan saya akan sweeping semuanya, saya cari itu, saya kumpulin. Dan saya kumpulin, saya bawa pulang. Itu kebahagiaan saya ya bersama keluarga. Itu saya bawa pulang. Wah, kita pesta di rumah, pesta kue Natal. Itu saudara. Dan saya nggak menyadari bahwa ternyata Natal itu is about Jesus. Ya, kita kadang-kadang berpikir bahwa Natal itu adalah tentang kemeriahan, tentang sebuah tukar kado atau holiday dan sebagainya. Dan hari ini kita akan belajar kenapa sih Tuhan Yesus itu diberikan kepada kita dan kenapa kita harus belajar why Jesus is the best gift from heaven. Karena begini saudara, kalau saudara menyadari bahwa kalau surga sudah memberikan yang terbaik yang dia miliki, masa sih dia menahan sesuatu yang di bawah itu? Ngerti saudara? Kalau memang pekerjaan, seharusnya kan pekerjaan itu di bawah Tuhan Yesus. Kalau yang terbaik saja dia berikan, masa sih dia menahan yang di bawah itu? Ya, kita belajar tentang kenapa Tuhan Yesus itu adalah the best gift from heaven. Nah, saya akan memulai dari poin yang pertama ini. Selalu dimulai dari the promise of gift. Selalu dimulai dari janji. Ya, namanya juga ada suatu pemberian gitu. Kalau saya juga berjanji sama anak-anak saya gitu, saya akan membelikan kamu barang ini ya, dan kemudian mereka akan menunggu. Dan selalu ada tahap pertama saya kasih mereka janji dulu ya, janji, the promise of gift. Tahukah saudara, Tuhan Yesus itu sudah dipikirkan sama Bapa kita di surga dari awal. Dari kitab Kejadian, mari kita baca di kitab Kejadian. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, manusia jatuh dalam dosa itu dimulai pintu masuknya dari seorang perempuan. Ya, jadi ada conversation antara si ular, si iblis dengan si perempuan. Ya, dimulai dari conversation itu. Jadi ada dua tokoh. Seseorang, ya dalam hal ini iblis, si ular dengan si perempuan. Ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Kalau dengan kata lain mungkin si ular itu berfirman gitu ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, jadi diawali dengan si ular dan perempuan. Kita tahu jalan ceritanya, lalu Hawa memakan buah itu. Dan dia memberikan kepada suaminya, kepada Adam. Dan kalau kita baca ayat sebelumnya, maksud saya Tuhan Allah berkata bahwa buah segala pohon di taman ini boleh kamu makan, tetapi jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Karena saat kamu makan buah itu, di hari itu katanya kamu akan mati. Jadi ada kata mati di situ. Di hari kamu memakannya, kamu mati. Ya, bayangin di hari kematiannya Adam,
saat Adam makan, karena dia berhari-hari, saya nggak tahu berbulan-bulan, dia nggak sentuh itu, tapi ada satu hari dia makan, dan itu adalah hari kematiannya. Di hari kematiannya, Tuhan melakukan perjanjian. Dia nggak mengutuk Adam, dia mengutuk tanahnya, dan waktu dia mau mengutuk si ular, Tuhan berkata seperti ini, di Kejadian 3, di hari kematiannya, ini hal yang menarik, kok di hari kematiannya, dia tahu, wah saya akan mati, tapi Tuhan berkata begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. What? Bukankah ini hari kematianku? Dan dia mendengar ada kata keturunan. Ada apakah gerangan? Bukankah ini hari kematianku? Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan inilah Injil yang pertama sebenarnya, kabar baik bahwa kematian itu dijanjikan akan, this is the promise, akan dikalahkan melalui keturunan perempuan ini. Dia nggak bilang keturunan Adam, karena dia bilang keturunan perempuan ini, bukan melalui Adam. Jadi itu sebabnya kalau kita baca berikutnya, ada suatu kematian antara dua anak ini, ya enggak? Antara siapa? Kain dan Habel. Karena si ular pikir siapa di antara dua ini? Makanya mereka mengadu domba, ada kematian di situ. Bahkan hari berhari, tahun berganti tahun, Musa lahir pun, wah jangan-jangan ini nih, keturunan ini dibunuh juga supaya jangan ada penggenapan. Ya, semua bayi dimusnahkan supaya jangan ada penggenapan antara yang sudah Tuhan janjikan di ayat ini. Dan kita juga tahu di ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ada binatang yang pertama yang dibunuh, yang tidak bersalah, hanya untuk mengcover kesalahan mereka. Dan inilah cikal bakal, ada seremonial, ada korban bakaran, korban penghapusan dosa dari sini. Ada darah yang tercurah. Ya, ada darah yang tercurah. Jadi di kitab Kejadian, saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapak kita udah memikirkan tentang penebusan. Dia udah berpikir bahwa dia akan mengirimkan anaknya, yaitu Yesus, untuk menjadi korban tebusan buat kita semua. That's a promise of gift. And it takes 1,000 years. Ya, tadi diawali dengan perempuan dan ular. Benar saudara ya, diawali dengan perempuan dan ular. Dan yang kedua saya mau bawa adalah poin berikutnya adalah gift delivery. Setelah dijanjikan ada yang namanya tugas delivery itu apa ya? Aduh, gift delivery. Mengirimkan, menyampaikan. Ya, kalau misalnya saudara beli barang kan dari online ada yang namanya delivery. Nah, kurang lebih gitulah. Jadi ada namanya delivery team sekarang. Siapakah yang ditunjuk sebagai delivery team ini? Ya, lalu kita baca dalam Lukas 1. Ya, ini tadi yang kita baca juga. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tadi diawali dengan perempuan dan ular, sekarang malaikat dan perempuan. Karena melalui perempuan inilah akan ada yang namanya delivery of the gift. Ya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, be it unto me, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi ada dua conversation lagi, Maria, perempuan, dan malaikat. Tapi kali ini bukan untuk mencobai, tapi ini untuk mendelivery apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat manusia di 2000 tahun sebelumnya atau beribuan tahun sebelumnya. Dan ada kata yang menarik di sini, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bayangin, gak ada clue sama sekali dia harus ngapain. Cuma dikasih tahu kamu akan mengandung dan lalu malaikat meninggalkan dia. Nextnya apa? Ya, dan ini kasus pertama di dunia, bener gak?
Kan belum ada referensi. Saya harus ngapain ya? Terus gimana ngejelasinnya kepada tunangan saya Yusuf? Coba, gimana ngejelasin kepada semua orang bahwa saya ini mengandung karena Roh Kudus, bukan karena hubungan biologis. Saya masih virgin. Maria tuh nggak tahu gimana cara menjelaskannya. Tapi ini sikap Maria. Ya, dia punya sikap be in service. Tahu saudara, be in service. Be in service itu adalah suatu attitude di mana kita tuh bukan jadi fokus dari dunia ini. We are not the center. Bukan orang yang mengelilingi kita. Be in service itu adalah selalu siap sedia, punya attitude yes, yes. Dan always available for God's interruption. Selalu siap sedia untuk diganggu sama Tuhan. Maria itu kan punya mimpi, dia punya cita-cita. Bener gak? Pun kalau dia menikah mungkin dia mau honeymoon dulu kali. Gak langsung hamil. Ini langsung hamil. Be in service itu adalah be a supportive person to help. I'm supporting God's plan, I'm not the center. Not only to give my hand, but I own the mission. Saya mau jadi pemilik dari misi ini. Bukan hanya sebagai tim pembantu, but be in service. Kalau dalam musik tuh ada namanya, kalau saudara dalam orkestra gitu ya, saudara cuma mungkin main triangle gitu. Ya udah, triangle aja gitu. Enggak usah berusaha ting tang ting, gak perlu. Karena memang itu you are being service, oke. Kalau saudara mungkin, karena saya orang pemain musik, main bass gitu ya. Pemain bass kan ada macam-macam ya. Ada yang menunjukkan dirinya, slap-slap, ada yang dan sebagainya. Tapi kalau kamu be in service, you supporting the song, supaya lagunya tuh kelihatan bagus, enak didengar. Just do your role gitu loh. Nah ini yang Maria lakukan, be in service. Nah ini karena delivery team butuh orang-orang seperti ini. Dan pattern ini harus kita gunakan untuk kita. Nah saudara harus catat ini, be in service, ini juga akan berlaku buat kita nanti di poin yang keempat. Dan saya akan lanjutkan di Lukas 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Nah ini kan Tuhan kan menjanjikan bahwa kamu akan lahir. Dan kemudian Maria akhirnya berusaha menjelaskan ke Yusuf. Yusuf itu berusaha mau karena dia orang baik. Nah orang Yahudi itu dalam tahap pernikahan ada yang namanya tunangan dan juga ada yang namanya pernikahan. Nah waktu tunangan tuh benar-benar serius mereka. Itu kayak udah ada ikatan. Jadi kalau saudara mau putus itu kayak perceraian. Nah Yusuf itu baik dan dia mau menceraikan diam-diam. Karena siapa yang percaya? Ini gak mungkin lah hamil. Jangan-jangan kamu ini selingkuh sama saya. Dan ini mau coba ceraikan diam, ini udah bener-bener dia udah buat plan mau ceraiin. Tapi surga akhirnya turun tangan, bener gak? Surga muncul dalam mimpinya dia, enggak, kamu harus ambil dia dan kamu punya anak namanya dia Yesus. Oke, dan Yusuf akhirnya menjalaninya. Yusuf juga be in service now. Tadinya gue mau punya plan nih, mau menikah dan kemudian mau honeymoon dan sebagainya. Dan kemudian mereka menjalani ini. Dan mereka udah menjalani, sekitar mungkin hamilnya udah 8 bulan atau 9 hamil tua. Lalu kemudian apa yang terjadi saudara? Ada lagi, mungkin zaman kita ingat gak COVID, lockdown, ada mandate. Kalau lockdown gak boleh keluar. Kali ini mandate-nya adalah kalian semua harus pergi ke kota kalian masing-masing untuk sensus. Maria ini udah hamil tua, dia gak bisa delay. Boleh gak kalau misalnya nanti perginya setelah melahirkan gitu kan gampang. Ini saya juga udah mau melahirkan. Gak bisa. Dan mereka harus pergi. Nah di sini ayat 4, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Nah dari Galilea ke Bethlehem itu saudara jaraknya lumayan jauh. Saya udah hitung untuk ibu hamil kira-kira perjalanannya jadi 7 hari. 7 hari perjalanannya. Karena dia harus berhenti sejenak, istirahat sejenak, nih hamil tua soalnya. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika Maria di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ini berdua tim delivery. Gak ada yang nolong. 2 orang. Beban surga itu di tangan mereka. Mereka udah ngomong yes terhadap God's plan. Nah sekarang waktu delivery-nya jalan jauh. Kita pikir kalau kita dapat mission daripada Tuhan semuanya akan smooth. Semuanya akan disediakan sebegitu aja. Kenyataannya Maria pun enggak. Dibuat susah. Tapi tahu saudara, ada hadirat Tuhan yang bersama dengan mereka, yaitu bayi-bayi Yesus. Walaupun terlihat surga sepertinya terlihat diam gitu ya. Tapi surga itu gak diam. Walaupun kita gak melihat apa yang terjadi di sekitar kita, tapi ternyata surga gak diam begitu aja. Dan attitude yang kedua yang perlu kita aplikasikan sebagai bukan hanya tim delivery, yaitu adalah sacrifice. Ya, memberikan suatu pengorbanan. Maria itu ngomong begini, I give my youth. Saya memberikan masa mudaku ini untuk kerajaan Tuhan. All my plans, my dreams for the kingdom of God. Semua mimpi saya, semua cita-cita saya mau berikan kepada kerajaan. Sacrifice. Dan ini juga yang dilakukan sama orang Majus, bukan? Orang Majus itu mereka meninggalkan keluarga mereka, 4 bulan jalan, panas terik, hanya untuk mencari bayi Yesus. It's sacrifice. Dan poin yang ketiga, ya setelah the promise of gift, ada gift delivery, dan ada yang namanya enjoy the gift. Karena buat apa kalau gift itu diberikan kepada kita, tapi kita nggak bisa enjoy. Sama seperti yang saya bilang tadi, saya dulu kenal Natal itu nggak kenal Yesus. Yang saya tahu cuma kue doang. I don't know how to enjoy Jesus. Padahal itulah gift yang diberikan dari surga. Ya. Dan dikatakan di dalam Lukas 2, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Tuhan Yesus itu datang sebagai hadiah buat kita adalah untuk juru selamat, menyelamatkan kita. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Saudara ingat bahwa ayat ini, kata-kata ini diberikan kepada siapa? Kepada para gembala. Ya. Gembala itu sedang menggembalakan domba. Apa sih tugas gembala? Overwatching ya. Jadi watch over the sheep gitu. Dan kenapa sih malaikat itu menampilkan dirinya kok kepada gembala? Kenapa nggak langsung kepada Yusuf dan Maria yang lagi melahirkan gitu loh? Tiba-tiba, hey, congratulations. Harusnya gitu kan, baby shower. Hey, selamat Maria. Enggak, tapi malaikatnya dengan lighting yang gemerlap. Saudara pernah lihat lighting show? Ya, lighting show-nya itu ada di gembala. Jadi gembala yang menikmati, wah megah banget. Wah terang, wah luar biasa. Bukan di hadapan Maria, tapi di hadapan gembala. Kenapa? Kenapa di hadapan gembala? Nah, saya akan coba mengupas sedikit. Ya, karena ini adalah gift yang harus kita bisa enjoy. Tahukah saudara, di zaman itu, domba adalah komoditas yang paling dicari. Ya, yang laku. Kenapa? Karena secara setahun, per tahun itu ada 840 lambs yang perlu dikorbankan di temple. Ya, 840. Entah musim dingin, musim panas, pokoknya harus ada aja. Kalau kita kan lamb di New Zealand buat dimakan. Ya, jadi lamb chop. Ini enggak, buat jadi korban. Jadi di Bethlehem, di ada namanya daerah Padang itu, karena dekat dengan Yerusalem, dengan temple, maka gembala-gembala ini adalah bukan gembala yang sembarangan, tapi gembala yang mengerti tentang konsep persembahan, korban bakaran. Tahu yang namanya domba yang bercacat atau enggak, itu dia harus tahu. Karena dia harus sebagai tugasnya bukan hanya menggembalakan, tapi juga quality control. Supaya domba yang di delivery ke temple itu adalah blemish, ya no blemish, yang enggak ada cacatnya. Ya,
Nah, the shepherd itu, gembala-gembala itu looking for the newborn sebenarnya. Ya, karena kalau mereka ada yang melahirkan anak, mereka langsung bawa. Karena yang dibutuhkan lamb. Jangan sampai ada tergores, cacat gitu loh. Jadi mereka tuh watch over domba mana yang mau siap melahirkan, dan kemudian kalau udah lahir mereka akan bawa. Ya, karena ini bukan untuk buat di bulu domba atau dimakan, ini untuk persembahan. Ya, lalu diantarkan ke bait Allah sebagai korban bakaran. Dan ada namanya Passover lamb juga, male, dan komoditas yang penting. Ya, dan inilah sebabnya kenapa saya juga pikir kenapa harus di malaikat itu memberitakan berita tentang Tuhan Yesus itu kelahirannya adalah kepada gembala-gembala. Nah, kita tahu ya, perbandingan minggu lalu kita berbicara tentang orang Majus. Orang Majus itu mereka dari jauh, far, ya. Next slide please. Dari jauh, mereka lihat ke atas, mereka lihat bintang, dan mereka adalah non-Jew. Dan mereka datang untuk apa? Menyembah dan memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus, mewakili kita. Tetapi para gembala ini beda. Mereka orang dekat, near, mereka look down, bukan look up, karena mereka harus mencari anak domba yang lahir, dan mereka adalah Jews. Dan mereka adalah menjadi saksi, witness. Ya, bahwa ini domba yang ditemukan yang memang layak untuk menjadi persembahan. Dan malaikat datang kepada gembala ini untuk mengasih tahu bahwa there is a savior here, the Lamb of God. Cek, jadi witness bahwa ini adalah layak untuk menjadi korban penebusan buat umat manusia. Dan itulah sebenarnya dari konklusi cerita Natal menurut saya. Kenapa ada orang Majus melihatnya sebagai raja, tapi para gembala ini melihat sebagai domba, sebagai korban. Jadi ada raja, ada tentang korban. Suatu teka-teki yang orang pikir, karena orang Israel, orang Yahudi menantikan Mesias yang perkasa. Bukan Mesias yang menjadi korban. Nah, teka-teki ini mereka nggak ngerti, mereka nggak dapet. Saya juga kalau hidup saat itu juga nggak akan nangkep. Tapi ini sekarang ditinggalkan kepada kita, supaya kita mengerti dan kita memahaminya dan kita bisa pass it on to the next generation. Tahukah saudara, ini the fact aja ya. The next slide please. Yesus itu lahir and she gave birth to her firstborn son. Di empty manger. Ya, Tuhan Yesus itu lahir di dalam palungan yang di zaman itu bukan kayu yang seperti kita lihat di drama-drama, tapi seperti limestone namanya, dari batu. Nah, bentuk itu kayak kuburan sebenarnya, kayak kubur. Ya. Dan perbandingannya adalah waktu dia lahir dan dia mati. Saudara lihat, she gave birth. Gave birth itu artinya menurunkan dari perut turun ke bawah. Ya. Di waktu Yesus mati, then he took it down. He itu siapa? Yusuf Arimatea. Ya. Jadi ternyata ada paralel juga. Waktu dia lahir ada dua tokoh namanya Maria dan Yusuf. Di kematiannya juga ada yang namanya Maria Magdalena dan Yusuf. Paralel. She gave birth, turun ke bawah, then he took it down. And wrapped him in swaddling cloth. Di kelahirannya, dan wrap it in a linen shroud. Sama-sama lampinkan ya. Dibalut. Dan Yesus lahir, laid him in a manger, and laid him in a tomb cut in stone. Because there was no place for the inn where no one had ever yet been laid. Wow, paralel yang luar biasa. Surga pun udah memikirkan rencana segitu detailnya untuk mendelivery the gift buat kita 2000 tahun yang lalu sedetail mungkin. Dia lahir di atas batu yang belum pernah ada bayi ditempatkan. Karena itu tempat makanan.
Dan dia juga mati di tempat yang belum pernah dibaringkan orang mati. That's our Lord Jesus. That's the best gift from heaven. Karena dia adalah the Lion of Judah dan dia juga the Lamb of God. Jadi kesimpulannya dari Tuhan Yesus lahir buat kita dan dia mati adalah victory through sacrifice. Mengalami kemenangan melalui pengorbanan. Itulah pola yang sampai hari ini kita menurut saya valid adanya. Kalau saudara ingin mendapatkan kemenangan, kuncinya adalah saudara harus melakukan sacrifice. That's it. Itu yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Untuk memenangkan saudara, karena zaman itu yang kenal Tuhan itu cuma sekecil bangsa Israel. Pun kelompok bangsa Israel ini kadang-kadang memberontak. Bertobat. Itu mulu patternnya. Sampai mereka dibuang. Bangsa-bangsa yang lain tuh gak kenal Tuhan. Setelah Yesus mempersembahkan dirinya, dia mengalami kemenangan. Dan kitalah yang menjadi hasilnya. Billions of Christians because what he has done on the cross. Daniel melakukan pengorbanan untuk mengalami kemenangan. Ratu Esther, dia mau berkorban loh, dia mau mati hanya untuk mengalami kemenangan. So the secret in life, if you want to have victory in life, then you need to do sacrifice. Itu. Kalau saudara pengen mengalami kemenangan dalam keluarga, dalam pernikahan, kuncinya nomor satu, sacrifice. That's it. Sacrifice. Kalau saudara pengen karir saudara naik, satu, sacrifice. Makanya kalau saya suka ke prize giving sekolah ya, pernah saudara ikut prize giving di sekolah-sekolah di sini. Saya baru ngikutin 2 ya, karena ada Justin dan Jonathan. Selalu tuh kuncinya gini, dapat award karena dia sudah berkorban. Dia mau melakukan ini dan itu extra mile, dikasih award. Selalu kuncinya adalah victory through sacrifice. Dia adalah the lion and also the lamb. Bahkan di Wahyu dikatakan dia itu digambarkan domba yang sudah disembelih. Jadi sembelihannya masih ada. Bahkan Tuhan Yesus pun waktu lagi bangkit dari kematian, tangannya masih berlubang. Perutnya masih berlubang. Itu membuktikan bahwa sacrifice itu harus selalu ditunjukkan. Karena kalau kita mau mengalami kemenangan dalam hidup ini, kuncinya adalah apa saudara? Sacrifice. Amin. Oke, yang keempat, now ini tugas kita. Pass the gift. 1, Tuhan Yesus sudah ngasih janji. Ya, dia ada di sana waktu dia ngomong kepada ular dan kepada perempuan itu. Dan kemudian ada gift delivery, ada tim di sana yang Tuhan sudah tunjuk. Maria berkata, be it unto me according to your word, I want to be part of your plan. Saya mau ikut dalam rencanamu. Saya tinggalkan rencana saya ikut rencana kamu. Begitu juga Yusuf, tadinya mau menceraikan, saya mau ambil. Dan mereka berjalan, mereka menjalani itu semua. Tahu gak saudara, mereka ini orang yang gak mampu. Yusuf dan Maria, taunya dari mana? Waktu Yesus sudah disunat di hari ke-8, dan setelah berapa minggu kemudian ada suatu upacara ya, di mana karena Maria sudah bersih dari lelehan dan dia harus pergi ke tempel. Dan dikatakan Maria dan Yusuf membawa korbannya adalah korban satu pasang burung merpati. Di dalam kitab Imamat, kalau orang gak mampu seharusnya dia bawa domba. Tapi karena dia gak mampu, boleh membawa sepasang merpati. Itu yang mereka bawa, mereka gak mampu. Kadang-kadang kita punya excuse. Mau ikut Tuhan, mau melayani Tuhan, saya gak mampu, saya gak bisa. Saya belum cukup, belum ada resource dan sebagainya. Enggak, Maria pun, be it unto me, I want to be part of your plan. Dan malaikat meninggalkan dia. Gembala-gembala sudah muncul, meninggalkan langsung ke surga. Kayaknya, kok kita ditinggalin gitu aja ya. Kemudian orang Majus datang baru bawa emas. Setelah emas mereka baru punya ada resource. Bisa pergi ke Mesir dan sebagainya. Tapi mereka sebenarnya gak mampu. Mereka itu gak mampu secara mata dunia. Tapi bukan berarti kita gak bisa ikut bagian dalam kerajaan Tuhan. Nah sekarang ini our job nih. Pass the gift. Pass the gift.
Dan kita harus bisa memberitakan nama Yesus. Ini saudara bawa pulang. Speak Jesus. We have to speak Jesus on these generations and also the next generation. Kapan terakhir saudara ngomongin tentang Tuhan Yesus di rumah saudara? Coba, kapan terakhir saudara ngomongin tentang Tuhan Yesus? Kalau dia memang the best gift, kapan kita ngomongin tentang Tuhan Yesus minggu ini? Atau kita lebih banyak ngomongin tentang keadaan ekonomi, kerjaan, residence, kesulitan, saham. Apa? Tahu kan saudara, banyak generasi muda sekarang itu nggak dengar tentang Yesus. Ya, jadi para opa-opa yang punya cucu, ya bisa, you can talk about Jesus. Karena saya lihat, saya suka nonton YouTube-nya yang di studentnya Amerika, ya, di wawancara-wawancara. Banyak dari mereka tuh nggak kenal Yesus, nggak tahu tentang Yesus. Nah kalau kita balik ke tahun 90-an, 80-an, masih banyak orang tahu tentang Yesus. Karena kalau bapaknya nggak ngomongin tentang Tuhan Yesus ke anaknya, biasanya opa-omanya bawa ke sekolah minggu, ngomongin tentang Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus tuh baik loh dan sebagainya. Karena udah kawin dengan orang lokal dan sebagainya yang gak mau apa itu gereja dan sebagainya, sekuler. Jadi gak mau ngomongin tentang Tuhan Yesus. Dan sepertinya Tuhan Yesus itu adalah hal yang asing. Lebih baik ngomongin Taylor Swift, ngomongin artis-artis yang lain daripada ngomongin nih the best gift. And we need to speak Jesus over our family, over our circumstances. Karena nama kita akan dilupakan kok. Pasti akan dilupakan. Tapi dia berjanji, name of Jesus is name above all names. Oleh karena itu, bring the name of Jesus to our legacy. Itu doang yang bisa kita berikan buat generasi berikutnya. Talk about Jesus. Kalau memang dia the best gift, atau mungkin bagi saudara dia bukan the best gift. Seperti yang saya bilang, saya waktu masih kecil hanya lihat Natal itu sebagai cari kue. Nah, apa sih nama Yesus itu artinya? Salah satunya adalah Immanuel. Apa artinya Immanuel? Immanuel artinya Allah beserta dengan, bayangin, it is his nature. Itu sifatnya dia gak mau dipisahin dari kita. Dia mau sama-sama kita. Dia gak mau jauh sama kita katanya. He is with us, Immanuel. Apakah kita pernah ngomongin tentang kepada sanak saudara kita, kepada anak-anak kita bahwa waktu kamu mengalami tekanan, waktu kamu mengalami situasi yang sulit, kamu gak tahu apa yang kamu harus lakukan kepada anak-anak kamu. I think maybe we forget one thing in our life. We forget to speak about Jesus over our family, over our children, over our careers, our office. Kita mudah ngomongin tentang segala macam kekurangan, ya, kekurangan manajer kita, kekurangan company kita, kekurangan pemerintah kita. Tapi pernah gak kita speak Jesus over our country, over our city, over our family? Dan katanya nama Yesus itu, ya, the best gift tadi, wonderful counselor. Kadang-kadang kita gak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan dia ternyata beserta dengan kita, dia selalu bersama-sama dengan kita. It is his nature bahwa dia pengen selalu dekat dengan kita. Dan dia itu ternyata counselor. Pernah gak kita menyadarinya? Di situasi sulit kita, apapun itu. Situasi keuangan apapun, situasi sakit penyakit apapun, ternyata dia adalah wonderful counselor. Dia bisa ngasih counseling yang luar biasa, yang manusia gak bisa berikan. This is the best gift. Katanya dia mighty God. Kalau mighty itu lebih besar, Tuhan yang besar. Dia lebih besar daripada masalah kita ternyata. Dia lebih besar daripada struggle kita,
lebih besar daripada stres kita, lebih besar daripada anxiety kita, kekhawatiran kita. Dan dia juga lebih besar daripada depresi kita ternyata. Dan dia adalah punya role sebagai Bapa, everlasting Father. Dia Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Di mana dia menunjukkan dirinya sebagai pribadi, sebagai role, yaitu sebagai Bapa, bukan sebagai Tuhan yang asing. As a Father, you can ask Him anytime. Father, I need you. In this situation, I don't know what to do. Speak Jesus over your family. Dan katanya adalah Prince of Peace, Raja Damai. Saudara kehilangan damai? Mungkin saudara lupa ngomongin tentang Tuhan Yesus. Speak Jesus into your life. Saudara mau melakukannya? Ini karena mungkin terlalu mudah kali ya. Karena terlalu mudah kita jadi mikirnya, apa sih? But this is the best gift. And this is our responsible loh. Ini tanggung jawab kita untuk meneruskan ke generasi berikutnya. Karena sudah ada 2000 tahun yang lalu, Maria dan tim yang lainnya sudah deliver it. Udah give birth of that gift. Nah sekarang ini legasinya di tangan kita. Memang kita enjoy, mungkin kita lupa, kita enjoy that gift. But once we enjoy it, we have to pass it. Kita harus memberikannya atau pass it, bantu saya pass it apa ya? Mewariskan, membagikan kepada orang-orang lain. Kapan terakhir saudara ngomong tentang Tuhan Yesus kepada cucu saudara yang punya cucu? Kepada anak-anak saudara? Kapan saudara tumpangin tangan saudara ke anak saudara, katakan, I speak Jesus over your life. Terlihat simple, but we have to speak Jesus. Nama Yesus katanya menara yang kuat. Kita nyanyi dari tadi itu ada lagu banyak tentang ngomongin tentang nama Yesus. Lagu praise kita ngomongin tentang nama Yesus. Dan inilah nama yang dia berikan buat kita. Yuk saya sudah selesai. Dan saya pengen kita semua saudara, kita ini akan mengakhiri tahun 2025 semua. Saya kalau dengar berita, dengar cerita-cerita dari orang-orang, dibilang negara ini gini, negara ini lagi gini, New Zealand lagi begini. Saya pikir kita gampang ngomongin kekurangan, ngomongin resesi dan sebagainya. Tapi saya mau saudara dan saya, ya, kita akhiri tahun 2025 ini dengan suatu pengharapan, dengan suatu attitude yang tepat. Bahwa kita itu diberikan gift, the best gift, yaitu Yesus. Ini nama bukan sembarangan nama. Dia adalah pribadi yang katanya beserta dengan kita. And I want all of us speak Jesus over your family, over your situation, over your depression, over your anxiety, over your worry, over your future. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah the best gift for your children, to speak Jesus over them. Itu adalah the best gift dari semua gift yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, melebihi. Biar itu menjadi prioritas utama kita. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri.